Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucky Fauzan Aziz Ismaya dengan NIM 13056 24004 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Renangga Prasetya dengan NIM 130562403. Oke, jadi kita akan menjelaskan tentang curve linear motion dan Kepler's law. Oke, next ya. Jadi yang pertama ada definisi untuk curve linear motion. Jadi curve linear motion atau gerak curve linear adalah gerakan suatu titik P di ruang atau bidang yang lintasannya berubah kurva, tidak lurus. Jadi gerakan ini dipelajari menggunakan fungsi bernilai vektor, vektor valued motion. Oke, next. Jadi pertama adalah vektor posisi. Jadi posisi sebuah titik P yang bergerak pada waktu T dinyatakan oleh vektor posisi RT jika koordinatnya adalah X sama dengan FT, Y sama dengan GT, dan Z sama dengan HT. Maka RT sama dengan FTP plus GTJ plus HTK. Dalam analogi dengan gerak linear garis lurus, kita akan mendefinisikan kecepatan Vt dan percepatan Kt dari titik bergerak P dengan Vt sama dengan R aksen T, dan At ini sama dengan R aksen T. R double aksen T. Nah, sejak Vt sama dengan segitiga T ke 0, yaitu R dalam kurung T plus segitiga T, min RT per segitiga T. Oke, lanjut ada vektor kecepatan dan percepatan. Yang pertama ada vektor kecepatan atau velocity vector. Jadi kecepatan adalah turunan pertama dari vektor posisi terhadap waktu. Jadi Vt sama dengan R aksen T. Vt selalu menunjuk ke arah garis lurus tengah lintasan pada T. Dan satu lagi ada vektor percepatan atau acceleration vector atau disebut APR. Jadi percepatan adalah turunan pertama dari vektor kecepatan atau turunan kedua dari vektor oposisi. Nah, jadi AT ini sama dengan V aksen T atau R double aksen T. Jadi AT ini menunjuk ke sisi cekung concave side dari kurva, yaitu sisi kemana kurva itu berbelok. Oke, nah lanjut ke contoh 3. Jadi pertanyaannya itu ada temukan kecepatan, percepatan, kelajuan untuk gerak lingkar beraturan. Jadi solusinya adalah kita bedakan vektor posisi RT sama dengan A cos omega TI plus A sin omega TJ untuk memperoleh Vt dan AT. Jadi Vt sama dengan R aksen T sama dengan min A omega sin omega TI sama dengan plus A omega cos omega TJ. Terus untuk AT sama dengan V aksen T sama dengan min A omega kuadrat cos omega TI min A omega kuadrat sin omega T. Jadi kecepatannya adalah ds per T sama dengan vektor T sama dengan akar min A omega sin omega T kuadrat plus A omega cos omega T kali 2 sama dengan akar A kuadrat omega kuadrat sin kuadrat omega T plus cos kuadrat omega T. Nah, jadi di sini tuh kita pisahin A kuadrat sama omeganya. Jadi sama dari sini hasilnya adalah A omega. Oke, lanjut ke contoh 3. Jadi soalnya itu adalah temukan kecepatan, percepatan, laju untuk gerak sepanjang helix. Solusinya adalah vektor kecepatan dan percepatan adalah Vt sama dengan R aksen T sama dengan min A omega sin omega T I plus A omega cos omega T J plus CK. Dan AT sama dengan V aksen T sama dengan min A omega kuadrat cos omega T I min A omega kuadrat sin omega J. Jadi kecepatannya adalah ds per J
sama dengan vektor Vt sama dengan akar dari A min A omega sin omega T kuadrat plus A omega cos omega T kuadrat plus C kuadrat sama dengan vektor dari A kuadrat B kuadrat plus C kuadrat plus T. Lanjut ke contoh 5, ada gerak pada lintasan elips. Jadi pertanyaannya itu ada persamaan parametrik untuk benda yang bergerak pada bintang datar adalah X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2 sin T. Dengan ini menyatakan waktu dan 0 kurang dari T kurang dari 2 pi. Jadi misalkan ini menyatakan posisi benda, maka gambarkan lintasan P, B. Temukan ekspresi kecepatan T, kecepatan vektor T, dan percepatan AT. Yang C ada, tentukan nilai maksimum dan minimum kecepatan dan di mana mereka terjadi. Yang D ada, buktikan bahwa vektor percepatan yang berbasis di P selalu menunjuk ke titik asal. Solusinya adalah yang A pertama karena X kuadrat per 9 dan Y kuadrat per 4 sama dengan 1, maka lintasannya adalah seperti ini. Terus yang B adalah vektor posisi adalah RT sama dengan cos TI dan sin TI, dan juga VT sama dengan min 3 sin TI plus 3 plus 2 cos TJ. Terus buat vektor VT-nya sama dengan akar dari 9 sin kuadrat 1 plus 4 cos kuadrat T sama dengan akar dari 5 sin kuadrat T plus 4. Jadi buat yang T-nya ada sama dengan min 3 cos T min 2 sin J. Terus yang C-nya karena kecepatan diberikan oleh 5 sin kuadrat T plus 1, maka kecepatan maksimum 3 terjadi ketika sin T sama dengan kurang plus minus 1, yaitu ketika T sama dengan Pi per 2 atau 3 Pi per 2. Hal ini disesuaikan dengan titik 0,2 pada elips. Dengan demikian, kecepatan minimum 2 terjadi ketika sin T sama dengan 0 yang sesuai dengan titik plus minus 3,0. Lanjut ke D, jadi perhatikan bahwa AT sama dengan RT. Jadi jika kita mendasarkan AT pada P, maka vektor ini akan mengarah dan dapat mencapai titik asal. Jadi kita simpulkan bahwa vektor kita ini terbesar di plus minus 3,0 dan terkecil di 0, plus minus 2. Lanjut ke contoh 6. Di sini diberikan soal yaitu sebuah proyektil ditembakkan dari titik asal dengan sudut theta terhadap sumbu X positif dengan kecepatan awal per detik di gambar ini dengan menggunakan gesekan. Temukan persamaan untuk kecepatan Vt dan posisi Rt dan tunjukkan bahwa lintasannya adalah parabola. Jadi solusinya adalah percepatan gravitasi adalah AT sama dengan min 32J kaki per detik. Kondisi awalnya adalah V0 sama dengan 2 cos theta plus V sin theta J. Dimulai dengan AT sama dengan 32J. Kita integralkan dua kali. Pertama adalah Vt sama dengan AT dt, integral dari AT dt sama dengan integral dari min 32 dtj sama dengan 32 tj plus C. Jadi ini disubstitusi AT-nya. Terus buat kondisi V0 sama dengan C1 sama dengan V0 cos theta I plus V0 sin theta J memungkinkan kita untuk mengevaluasi C1 dan memberikan C1 sama dengan V0 cos theta I plus V0 sin theta J. Jadi Vt-nya sama dengan V0 cos theta I plus T V0 sin theta min 32 Tj. Dan Rt sama dengan integral dari Vt sama dengan T
V0 cos theta I plus TV0 sin theta min 16 T kuadrat J plus C2. Terus dilanjutkan untuk kondisi R0 sama dengan 0, menyiratkan bahwa C2 sama dengan 0, jadi RT sama dengan TV0 cos theta I plus TV0 sin theta min 16 T kuadrat J. Jadi untuk menentukan persamaan lintasan, kita menghilangkan parameter T dalam persamaan X sama dengan V0 cos theta T dan Y sama dengan V0 sin theta T min 16 T kuadrat. Jadi secara khusus kita memecahkan persamaan pertama untuk T dan menggantinya dengan persamaan kedua, sehingga menghasilkan Y sama dengan tan theta X sama min 4 per V0 cos theta kuadrat kali X kuadrat. Jadi ini adalah persamaan parabola. Oke, selanjutnya adalah contoh 7 yang dilanjutkan oleh Rian. Oke, baik. Terima kasih kepada Lucky Fauzan yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan pembahasan ini. Mungkin kita bisa langsung lanjut aja ke contoh 7. Di sini kita diberikan soal sebuah bola baseball dilempar dengan kecepatan awal 75 mil per jam atau 110 kaki per detik pada satuan 1 derajat di atas garis horizontal menuju arah sumbu X positif. Dari ketinggian awalnya 8 kaki, posisi awal bola adalah R0 sama dengan 8 K. Selain percepatan gravitasi, putaran bola juga menimbulkan kecepatan tambahan sebesar 2 kaki per detik kuadrat ke arah positif sumbu Y. Tentukan posisi bola ketika sumbu X dari posisi bernilai 60,5 kaki. Bisa di next aja, Lucky. Tolong di next. Oke, kita masuk ke penyelesaian contoh 7. Posisi awal bola itu kan R0 sama dengan 8K. Nah, dan kecepatan awalnya itu 110 cos 1 derajat I ditambah 110 sin 1 derajat K. Nah, vektor percepatan bolanya itu adalah AT sama dengan 2J min 32K. Kenapa nilainya segini? Karena tadi itu di soal disebutkan kalau misalkan satuannya itu dia itu di soal tadinya tuh sebesar 2 kaki per detik kuadrat ke arah positif sumbu Y, makanya dikurang 2. Karena kalau misalkan di percepatan gravitasi, karena biasanya itu 10 percepatan ya gravitasi bumi, cuma karena ini dalam satuannya kaki, yaitu jumlahnya jadi 32. Untuk mendapatkan kecepatan sebagai fungsi waktu, kita mengintegralkan percepatan. Hasil integrasi memberikan Vt sama dengan 2Tj dikurang 32T ditambah 32Tk ditambah C1. Jadi fungsi At ini kita integralkan terhadap T. Nah, terus karena pada waktu T sama dengan 0, kecepatan harus sama dengan kecepatan awal, yaitu 110 cos 1 derajat ditambah 110 sin 1 derajat K. Maka konstanta C1 sama dengan kecepatan awal. Dengan demikian, kecepatan sebagai fungsi waktu adalah Vt sama dengan 110 cos 1 derajat I ditambah 2T ditambah 2Tj ditambah 110 sin 1 derajat dikurang 32Tk. Nah, bisa di next aja, look. Oke, selanjutnya kita integralkan vektor kecepatan untuk mendapatkan posisi. Proses integrasi menghasilkan RT sama dengan 110 1 derajat TI ditambah T kuadrat C ditambah 110 sin 1 derajat T dikurang 16 T kuadrat K ditambah C2 atau konstanta. Nah, di sini tuh tadi kita mengintegralkan terhadap T yang fungsi yang ft sebelumnya, yang ada di slide sebelumnya. Jadi kita integralkan. Nah, terus karena posisi awalnya ada 8K, maka C2 atau konstantanya itu sama 8K. Jadi kita bisa substitusi, kalau C-nya ini kita ganti 8K, karena di soal disebutkan begitu. Terus kita bisa secara matematis, kita bikin RT sama dengan 110 cos 1 derajat TI ditambah T kuadrat J ditambah 8 ditambah 110 sin 1 derajat T dikurang 16 T kuadrat K. Nah, untuk mencari waktu,
ketika komponen X dari posisi bernilai 60,5 kaki, kita selesaikan dulu nih persamaannya yang 110 cos 1 derajat T sama dengan 60,5. Nah, hasilnya bakal T itu bakal diaproksimasi 0,5508 detik dengan substitusi nilai waktu tersebut ke fungsi posisi. Diperoleh posisi bola pada saat itu adalah 60,5i ditambah 0,33j ditambah 4,21 k, kayak gitu. Nah, terus ketika bola mencapai 60,5 kaki secara horizontal, posisi sekitar itu bakal 0,303 kaki ke arah sumbu Y. Nah, terus habis itu 4,21 kaki ke arah tanah. Jadi dia bakal ke bawah. Oke, bisa di next aja. Look. Nah, tadi kita udah bahas masalah kurva linear. Nah, sekarang kita bakal ninggol-ninggol fisika nih. Walaupun kita anak matematik, tapi kita harus belajar juga nih, karena saling terhubung antara matematika dan fisika. Kita di sini bakal bahas tentang hukum Kepler atau hukum-hukum gerak planet Kepler. Mungkin kalian, mungkin beberapa orang di kelas 10 fisikanya udah belajar gitu ya tentang hukum Kepler. Tapi di sini kita bakal bahas lagi nih tentang hukum-hukumnya. Jadi di sini diceritain dikit, pada awal abad ke-17, Johannes Kepler mewarisi kumpulan data tentang pergerakan planet dari bangsawan Denmark. Nah, jadi salah satu si asistennya si Tycho Brahe ya. Nah, karena dia ada data-data dari si apa disebutnya ya, bosnya gitu. Jadi dia ini ngelanjutin risetnya. Si Kepler ini mempelajari data tersebut dan melalui proses coba-coba dan sedikit keberuntungannya ia merumuskan 3 hukum gerak planet terkenal. Nah, jadi hukum Kepler itu ada 3. Yang pertama itu planet bergerak dalam orbit elips dengan matahari benda pada salah satu fokusnya. Jadi pada dasarnya orbit bumi itu nggak sepenuhnya bulat, dia lebih ke condong ke elips. Tapi karena kita bumi urutan yang mendekati matahari, kita tuh tidak terlalu terbentuk elips. Kayak gimana ya? Uh, Seperti lingkaran, tapi tidak lingkaran sempurna. Karena kalau misalkan diteliti lebih jauh, planet-planet yang di belakang bumi itu bakal tidak berbentuk lingkaran sempurna lagi, bakal lebih mirip bentuknya elips. Nah, terus yang kedua, garis yang menghubungkan planet dengan matahari menyapu luas area yang sama pada waktu yang sama. Nah, jadi di sini tuh garis yang menghubungkan planet dengan matahari itu menyapu luas area yang sama dengan waktu yang sama. Terus yang ketiga ada kuadrat periode orbit planet berbanding lurus dengan kubik jarak rata-rata planet tersebut dari matahari. Nah, baru kemudian ditemukan bahwa hukum-hukum Kepler merupakan konsekuensi langsung dari hukum-hukum gerak Newton. Jadi antara hukum Kepler dan hukum Newton itu bakal saling terhubung. Mungkin bisa di next aja, look. Oke, bisa tolong dimulai videonya. Ini salah satu uh, apa namanya, animasi tentang penggambaran hukum Kepler. Jadi di sini tuh ada hukum Kepler yang pertama, yaitu kalau misalkan orbit planet itu berbentuk elips dan salah satu pusatnya tuh ada di titik fokus salah satunya. Jadi elips itu ada 2 titik fokus. Itu yang di sebelah kiri itu adalah matahari. Di sini kebetulan contohnya tuh titik fokusnya tuh mataharinya tuh di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Jadi gitu teman-teman. Mungkin bisa di next untuk animasi selanjutnya, untuk hukum kedua. Bisa di play, look. Oke, di sini kita ada hukum kedua, yaitu yang tadi masalah yang nyapu-menyapu ya. Nah, di sini tuh hukum Kepler yang kedua tuh menjelaskan kalau misalkan uh, perputaran bumi itu bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat dengan tergantung jaraknya dekat jauhnya dengan si titik pusat gitu atau si titik fokus. Contohnya di sini yang A1 ini itu kalau misalkan dia mendekati titik pusat atau matahari itu bakal bergerak lebih cepat. Nah, sedangkan kalau misalkan di titik terjauh itu bakal bergerak lebih lambat. Ini makanya bakal menyebabkan walaupun kelihatannya bisa dibilang ukurannya berbeda secara satuan, tapi secara nilai mereka tetap sama karena pergerakannya itu sama gitu antara cepat lambatnya. Kalau misalkan dekat cepat, kalau misalnya jauh tuh bakal lambat kayak gitu teman-teman. Mungkin bisa di next untuk animasi yang ketiga terakhir.
Di animasi ketiga ini tuh menjelaskan kalau misalkan hukum Kepler yang ketiga itu kuadrat periode orbit planet berbanding lurus dengan kubik jarak rata-rata planet tersebut dari matahari. Jadi ini tuh berbanding lurus antara jaraknya yang dekat antara yang jauh. Jadi kalau misalkan semakin dekat itu planet bakal lebih cepat perputarannya dan semakin jauh perputaran bakal semakin lambat. Mungkin bisa contohnya kayak misalkan di bumi tuh perputaran kan setahun gitu kan sekali putaran. Tapi kalau apa? Kalau misalkan planet lain itu mungkin bisa lebih dari setahun. Itu pun belum satu putaran. Jadi itu perbedaannya. Jadi berbanding lurus antara jarak dan juga waktunya untuk hukum Kepler ketiga. Nah, mungkin bisa di next. Nah, ini kita masuk ke hukum-hukum gerak Kepler, yaitu hukum pertama Kepler pada dapat dinyatakan sebagai berikut. Ini tuh hukum Kepler yang pertama secara umum. Jadi R theta sama dengan R0 dikali 1 ditambah E gitu. Dibagi 1 ditambah E cos theta yang merupakan persamaan polar dari sebuah elips. Di sini R theta itu adalah jarak planet dari matahari pada sudut theta. R0 adalah jarak terdekat planet ke matahari. E adalah eksis apa ekses eh, eksentrisasi elips. Nah, menurunkan hukum pertama Kepler dilanjutkan bahwa E sama dengan R0 F0 kuadrat per GM dikurang 1 sama dengan ini kita bisa ubah ya. Jadi 1 per R0 GM itu dikali 2 dA per dt kuadrat dikurang 1 di mana M adalah massa matahari, G adalah konstanta gravitasi, R0 adalah jarak terpendek dari matahari ke planet, V0 adalah kecepatan planet saat berada di titik terdekat pada matahari atau kalau misalnya di titik terdekat biasa disebut juga perihelion kalau dalam fisika ya. Terus ada dA per dt adalah laju perubahan luas area yang disapu garis yang menghubungkan planet dengan matahari atau konstan menurut hukum Kepler kedua. Bisa di next, look. Nah, di sini kita masuk ke contoh 8 nih. Contoh 8 tuh kita membuktikan hukum Kepler kedua. Misalkan RT menyatakan vektor posisi sebuah planet pada waktu T. Dan misalkan RT plus delta T adalah posisi delta T waktu kemudian bisa dilihat nih di gambar 9 yang sebelah kiri yang ada gambar elips luas delta A yang disapu dalam waktu delta T kira-kira adalah setengah luas jajar genjang yang dibentuk oleh RT dan delta R sama dengan R dikali T plus delta T itu dikurang RT. Jadi kalian bisa melihat gambar ini kalau misalkan ada panjang RT terus habis itu arahnya ke sebelah kiri gitu. Nah terus ada yang jaraknya satunya lagi. Nah kalau misalnya mau nyari delta R-nya tadi tinggal dikurang aja atau nyari si jaraknya. Menggunakan fakta dari bagian sebelumnya bahwa luas segitiga yang dibentuk oleh dua vektor adalah setengah dari besar cross product atau kedua vektor tersebut, maka kita punya delta A itu setengah RT dikali delta R sehingga delta A per delta T itu bisa sama dengan setengah RT dikali delta R per delta T. Jadi dibagi kedua sisi delta T. Ketika delta T ini mendekati 0, kita dapat memperoleh kalau misalkan dA per dt itu sama dengan setengah RT dikali R aksen T. Bisa di next look. Oke, jadi di sini tujuan dari example 8 adalah untuk membuktikan dA per dt sama dengan setengah RT dikali R aksen T. Nah, di Kepler second law atau hukum Kepler mengatakan bahwa dA per dt konstan, kita harus menunjukkan bahwa RT dikali R aksen T adalah konstan. Karena kalau kita membuktikan bahwa ini itu konstan, itu bakal membuktikan bahwa hukum Kepler kedua itu adalah benar. Newton mengatakan bahwa gaya gravitasi itu F sama dengan Gm dikali M per RT pangkat 3 dikali RT. Sehingga MR aksen T sama dengan minus GMM per RT pangkat 3 dikali RT. Nah, terus bagi kedua sisi dengan M. R aksen R double aksen T sama dengan min GM per RT pangkat 3 dikali RT. Nah, lalu ini tuh
kita substitusi tuh dari yang pernyataan yang pertama yang F sama dengan GM, M minus GMM per RT pangkat 3 dikali RT. Itu kan F itu kan ada di hukum Newtonnya itu kan F sama dengan M R double aksen T. Makanya hasil akhirnya bisa begitu. Nah, terus sekarang perhatikan vektor yang RT dikali R aksen T. Nah, ini kita bisa diferensialkan karena ini cross product, maka dia bakal hasilnya tuh R dikali R double aksen ditambah R aksen dikali R aksen. Bisa di next look. Next ya. Maka R aksen dikali R aksen itu sama dengan 0 karena cross product vektor dengan diri sendiri itu 0. Kenapa? Karena pada dasarnya kan kalau R aksen dikali R aksen kan dengan diri sendiri ya. Nah, di sini tuh kan berarti dia sejajar atau sama malah. Jadi derajatnya itu bakal 0. Nah, kalau misalkan di perhitungan crossnya itu atau perkaliannya itu sin 0 itu bakal 0. Nah, jadi bakal mengakibatkan R aksen dikali R aksen itu sama dengan 0. Nah, terus R double aksen itu kan min GM per R pangkat 3 dikali R. Nah, jadi jadinya tuh R dikali R double aksen itu sama dengan R dikali minus GM per R pangkat 3 dikali R. Nah, R dikali R double aksen sama dengan 0. Nah, di sini dikatakan karena dikalikan dengan vektor yang dirinya sendiri, maka akan bernilai 0. Disebabkan mereka sejajar dari derajatnya 0 dan akhirnya bernilai 0. Seperti yang saya sebelumnya kasih tahu, karena ini sejajar, maka hasil perkaliannya bakal 0. Maka di sini terbukti bahwa RT dikali R aksen T adalah konstanta. Dan ini juga berlaku bahwa RT dikali R aksen T juga konstanta. Dengan demikian dA per dt juga konstanta. Maka terbukti bahwa hukum kedua Kepler itu terbukti. Nah, terus bisa langsung di next aja loh. Ya, next. Oke, kita masuk ke contoh 9, hukum Kepler ketiga. Kita bakal membuktikan nih, tadi kan kita membuktikan hukum Kepler kedua, sekarang kita buktikan hukum Kepler ketiga. Tempatkan matahari di titik origin atau titik fokus dan sumbu X sedemikian sehingga perihalion atau titik orbit terdekat dengan matahari berada pada sumbu X. Perihalion terjadi di titik A pada gambar 10. Bisa dilihat di gambar 10 yang sebelah kiri. Nah, misalkan C adalah titik pada orbit yang berada pada sumbu minor dan biarkan B adalah titik pada orbit yang terletak pada sudut theta yang sama dengan V per 2. Sehingga jaraknya ke sumbu mayor adalah seperti pada gambar 10. Misalkan A dan B adalah panjang masing-masing sumbu mayor dan minor di elips. Masing-masing dibiarkan C menunjukkan jarak dari pusat ke salah satu fokus. Nah, sifat pembantu untuk elips menyatakan bahwa jumlah jarak dari dua fokus ke titik manapun pada elips adalah konstan. Jadi F aksen C ditambah CF sama dengan 2A. Dan karena F aksen C sama dengan CF, kita menyimpulkan bahwa FC sama dengan A, sifat tali busur atau string property untuk titik B memberikan FB ditambah F aksen B sama dengan 2A. Jadi bisa dilihat nih, kalau misalkan digambar, itu bakal kayak gambar 10, di mana tuh bakal bikin segitiga sempurna antara F aksen ke C itu A, dari C ke F itu adalah A. Jadi kalau misalkan ditanya F aksen ke F itu bakal jadi 2A, kayak gitu. Terus habis itu di gambar 11 kita juga bisa membuat Pitagoras untuk mencari jarak antara F aksen ke B, kayak gitu teman-teman. Mungkin bisa di next look. Nah, tadi kita kan fokus ke gambar 10, 11. Sekarang kita benar-benar fokus ke gambar 11. Menggunakan teorema Pitagoras, kita dapat nih. Kalau misalkan kita cari C2 kan berarti A kuadrat dikurang B kuadrat kan. Berarti kalau misalkan kita nyari FB aksen, itu sama aja FB aksen kuadrat sama dengan H kuadrat plus 2C kuadrat. Bisa dilihat dari gambar tuh ya, yang di gambar 11. Nah,
di gambar 11 kita diperoleh kalau misalkan BF ditambah FB aksen sama dengan 2A. Jadi FB aksen itu sama aja 2A dikurang BF. Nah, karena BF ini satuannya itu jadi H, jadi kita bisa ganti nih kalau 2A min H. Jadi kita bisa substitusi yang tadi FB aksen kuadrat sama dengan H2 plus 2C kuadrat itu kita bisa ganti FB-nya yang dari si elips. Jadi kita masukin ke Pitagorasnya, rumus Pitagoras. H kuadrat plus 2C kuadrat itu sama dengan FB aksen kuadrat kan. Nah, di sini FB aksen itu kan kita ketahui kalau misalkan dari elips itu hasilnya 2A min H. Jadi kita ganti. Jadi H kuadrat plus 2C kuadrat sama dengan 2A min H kuadrat. Jadi kita bisa hitung H2 plus 2C kuadrat itu sama dengan 4A kuadrat min 4AH plus H kuadrat. 4C kuadrat sama dengan 4A kuadrat min 4AH. Nah, terus kita bisa sederhanain sama-sama dibagi 4, yaitu jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat min AH. Atau kita bisa tulis juga C kuadrat sama dengan A dikali A min H. Karena C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat, maka A kuadrat min B kuadrat sama dengan A kuadrat min AH. Nah, karena itu substitusi dari C yang udah kita cari ke C kuadrat. Dengan demikian, maka B kuadrat sama dengan AH. Bisa di next look. Nah, di titik B juga terjadi ketika sudut theta sama dengan V per 2 menggunakan hukum pertama Kepler. H sama dengan R dikali V per 2 atau sama dengan R0 dikali 1 plus E per 1 ditambah E cos V per 2 sama dengan 1 per GM dikali 2 DA per DT kuadrat. Biarkan T adalah periode planet dalam satu orbit mengelilingi matahari. Area VAB tersapu. Rata-rata laju penyapuan area adalah area tersebut dibagi waktu, yaitu VAB dibagi T. Tetapi karena dA per dt adalah hukum konstan atau hukum Kepler kedua, dA per dt sama dengan VA per T, maka kita bisa tulis juga kalau T itu sama dengan VAB per dA per dt. Karena ketika saling terhubung dengan menggunakan B kuadrat sama dengan AH, itu kita bisa saling hubungkan ya dengan yang kita cari sebelumnya antara hukum Kepler kedua dengan hukum Kepler pertama. T kuadrat sama dengan VAB dibagi dA per dt kuadrat sama dengan V2A kuadrat dibagi dA per dt kuadrat dikali AH. Nah, di sini tuh kenapa tiba-tiba ada AH? Karena tadi kan yang V kuadrat A kuadrat sama B kuadrat itu kan ada B kuadrat kan. B kuadrat itu kan sama dengan AH didefinisikan dari yang sebelumnya yang kita cari. Jadi kita bisa substitusi jadi AH. Nah, V2A pangkat 3 per DA per DT kuadrat. Nah, halnya ini kita bisa substitusi lagi nih dari yang hukum Kepler pertama. Karena kita pengen hubungin kan kalau hukum Kepler pertama dan Kepler kedua. Jadi dikali 2DA per DT kuadrat dibagi GM sama dengan 4P kuadrat dibagi GM A pangkat 3. Planet yang paling dekat dengan matahari berada pada jarak A min C, yang paling jauh adalah A plus C. Kepler menyebutkan rata-rata kedua nilai itu kan A min C ditambah A plus C dibagi 2 sama dengan A. Nah, sebagai jarak rata-rata dari matahari, maka menyatakan kuadrat periode orbit sebanding dengan kubik jarak rata-rata dari matahari. Jadi di sini kita menyatakan bahwa hukum Kepler ketiga itu adalah benar. Bisa di next look. Nah, ini kita masuk ke salah satu contoh soal. Mungkin saya di sini ngambil contoh soal yang cukup universal, yaitu dari yang pembahasan masalah kurva linear motion. Nah, di sini diberikan fungsi vektor posisi, yaitu RT sama dengan 4TI ditambah 5 T dikali T kuadrat dikurang 1 dikali J ditambah 2TK. Di mana tuh kalau T1 sama dengan 1. Tentukan kecepatan atau Fv, fungsi V, percepatan fungsi A, dan kelajuan fungsi S pada T sama dengan 1. Di sini penyelesaiannya gampang banget nih teman-teman. Kita tinggal Vt itu kan kecepatan ya. Nah, kalau cari kecepatan kan tinggal kita diferensialkan si fungsinya, yaitu si RT-nya. Dengan jadinya tuh jadi diferensial ATI ditambah diferensial 5T kuadrat dikurang 1J ditambah
diferensialkan juga yang 2T K. Jadi kita turunkan terhadap T. Jadi hasilnya tuh 4I ditambah 10TJ ditambah 2K. Nah, terus kalau buat nyari percepatannya itu gimana? Ya udah kita tinggal turunin lagi. Jadi simpel banget kan teman-teman, kita tinggal turunkan lagi yang dari si kecepatannya terhadap T. Jadi hasilnya berapa? Jadinya AT sama dengan 10J. Nah, untuk cari kelajuan, kita bisa langsung kuadratkan dan kita tambahkan saja tuh yang udah kita dapat. Jadi itu akar 4 kuadrat ditambah 10T kuadrat ditambah 2 kuadrat. Atau ST sama dengan akar dari 16 ditambah 100T kuadrat ditambah 4. Atau hasilnya bakal jadi 100T kuadrat ditambah 20 pada T sama dengan 1, kita bisa substitusikan. Jadi 4I ditambah 10 dikali 1J ditambah 2K itu sama aja kayak 4I ditambah 10J ditambah 2K. Atau A1 sama dengan 10J. Di sini kita tahu kalau misalnya S1 sama dengan akar dari 100 dikali 1 kuadrat ditambah 20. Maka hasilnya akan jadi akar 120 atau 2 dikali akar 30. Nah, bisa di next, look. Wah, ternyata udah habis nih teman-teman. Jadi cukup mudah kan ya tentang pembahasan kita. Mungkin bisa saya kembalikan kepada Lutfi Fauzan yang telah membuka presentasi hari ini. Kepada Lutfi Fauzan dipersilahkan. Oke, terima kasih Rian atas penjelasannya. Jadi karena materi kita sudah selesai, maka pembahasan kita sudah selesai. Mohon maaf jika ada yang salah atau perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.